saya ingin menyampaikan 6 karakter dari ekonomi neoliberalisme dan kemudian mari kita cocokkan dengan apa yang dilakukan oleh bangsa kita sekarang ini dan insya Allah ke depan. Dengan demikian tidak mudah mencap seseorang sebagai neoliberalis, ya. Dosa kalau belum sudah mengecap seseorang seperti itu. Sebelum saya menjelaskan apa ya neoliberalisme, begini. Sejak mendiang Bung Karno, ekonomi Indonesia itu sudah terintegrasi dengan perekonomian global. Sejak mendiang Pak Harto, ekonomi kita sudah juga menjadi bagian dari liberalisasi perdagangan dan investasi. Jarum jam tidak bisa kita balik mundur. Tetapi kita sadar sekarang ini memang karena dunia juga berubah, kita pun terus membenahi paham seperti apa, kebijakan seperti apa, serta strategi seperti apa yang cocok untuk Indonesia. Agar rakyat kita sendiri, bangsa Indonesia mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya dalam arti untuk meningkatkan kesejahteraannya. 6 karakter. Yang pertama, neoliberalisme itu ya mengutamakan pasar. Serahkan ke pasar. Pemerintah jangan terlalu banyak ikut-ikutan. Itu yang pertama. Yang kedua, neoliberalisme mendorong sudahlah negara jangan banyak ngurusi urusan bisnis. Lakukan privatisasi, swastanisasi, itu yang kedua. Yang ketiga, anggaran negara sudahlah nggak usah banyak-banyak. Subsidi itu kalau perlu dihilangkan. Kalau ada sekecil mungkin. Kembali diserahkan pada mekanisme pasar. Yang keempat, neoliberalisme juga menganut liberalkan semua. Tidak ada aturan-aturan nasional. Hukumnya adalah hukum ekonomi global. Baik perdagangan, investasi. Yang kelima, neoliberalisme itu mendorong agar ekonomi itu mengutamakan pertumbuhan. Pro-growth saja. Ditambah ekspor. Supaya bisa dinikmati bangsa seluruh dunia. Pro-ekspor. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, karena pasar menjadi tujuan utama, biarlah yang mengatur ekonomi itu pelaku-pelaku pasar, yaitu organisasi multinasional, lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan lain-lain. Itu 6 karakternya. Mari kita lihat satu persatu. Apa kita serahkan semua pada pasar? Tidak. Pemerintah, apalagi pemerintahan yang saya pimpin sangat jelas. Kita perlu mengatur apa yang harus dilakukan pemerintah agar lebih adil. Yang miskin dilindungi, yang lemah kita bikin kuat dulu dan tidak kita biarkan mereka bersaing dalam pasar yang absolut. Itu pemerintah lakukan sekarang. Karena pemerintah melakukan banyak hal sekarang ini, policy, kebijakan-kebijakan khusus jelas kita tidak menganut neoliberalisme. Yang kedua, yang saya sebut privatisasi. Saya menolak kalau semua harus diswastakan. Lah nanti bagaimana kalau semua pasar berobat yang miskin diswastakan? Bagaimana tanggung jawab pemerintah? Demikian juga penanggulangan kemiskinan dan lain-lain. Menurut saya privatisasi itu sebatas yang memberikan manfaat bagi ekonomi kita. Tapi ada yang masih harus dikelola oleh negara. Kemudian yang ketiga tentang subsidi. Subsidi memang saya nggak setuju kalau subsidi itu karena boros. Karena tidak efisien, karena tidak pandai mengatur. Tetapi subsidi untuk menolong rakyat kecil, menggratiskan pendidikan bagi yang miskin, menggratiskan kesehatan bagi yang miskin, membantu yang terkena bencana, penyandang cacat lanjut usia, itu tanggung jawab moral negara. Nah kalau kita seperti itu jelas, kita tidak menganut habis-habisan neoliberalisme. Kemudian yang keempat, Bung Helmi saya lanjutkan. Ini penting sekali. Silakan Pak. Kalau kita liberalkan semua, ya sudah, diserahkan pada pasar dunia. Kita kan tidak. Memang ada kerjasama investasi perdagangan, tapi ada proteksi-proteksi tertentu, meskipun ini bukan proteksionalisme, tapi ada undang-undang negara, undang-undang nasional yang lebih adil, tanpa kita menolak kerjasama internasional. Kemudian kalau neoliberalisme lebih banyak pada pro-growth, pro-export, kita sudah menganut ekonomi kita pro-growth untuk pertumbuhan,
pro jobs, untuk lapangan pekerjaan, menolong yang menganggur-menganggur, dan pro poor, membantu yang miskin. Jelas itu bukan penuh seperti neoliberalisme. Dan yang terakhir, kita tidak ingin yang ngontrol kita, yang mengatur semuanya lembaga-lembaga multinasional seperti termasuk juga lembaga keuangan dunia, IMF dan sebagainya. Hutang IMF sudah kita lunasi beberapa tahun yang lalu. CGI sudah kita bubarkan. Kontrak-kontrak yang akan datang harus lebih adil. Jangan seperti dulu ada satu dua hal yang kurang adil bagi kita. Ini jelas tidak bisa kita serahkan perekonomian negara kita pada lembaga-lembaga dunia atau pelaku-pelaku pasar dunia. Ini perlu diketahui oleh rakyat Indonesia bahwa kita tidak menganut neoliberalisme, kita tidak menganut Washington Consensus, tetapi memang kaidah-kaidah ekonomi yang efisien, kompetisi yang baik, itu hakikat ekonomi pasar tetap diperlukan. Tetapi peran pemerintah agar ekonomi adil, ekonomi lebih merata bagi semua, jangan ditinggalkan. Jalan tengah itulah pilihan kita yang kita anut sekarang ini. Dengan demikian, Pak Pandi Raja Silalahi, saya harus menjelaskan bahwa kita tidak masuk perangkap ujung ekstrim yang sana, kapitalisme yang fundamental, ujung yang kiri, ekonomi komando dijalankan negara, jalan tengah yang kita ambil, mix economy yang kita ambil. Banyak negara sekarang di Eropa juga menganut jalan tengah yang penting bagi negara kita, bagi Indonesia. Jangan kita terjebak pada debat ideologi yang menghabiskan energi, mana yang paling baik untuk rakyat kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Ini yang harus saya sampaikan dan mudah-mudahan diskusinya menjadi lebih tertib, lebih baik, tidak debat kusir, apalagi mencap, itu neoliberalis, ini bukan. Ekonomi kerakyatan itu apa? Apa ekonomi kerakyatan itu? Tidakkah pro-poor policy, kebijakan yang ingin melindungi yang miskin, tidakkah program-program pro-rakyat yang kami jalankan, 60 sampai 70 triliun, habis untuk itu dari APBN, yang berpihak pada rakyat kecil, apakah itu bukan ekonomi kerakyatan? Oleh karena itu jangan terlalu mudah lawannya neoliberalisme, ekonomi kerakyatan. Kita berada pada arah yang benar, pada kebijakan yang benar dan strategi yang benar. Wow, tepuk tangan.